Sebenarnya apakah kita memang harus seperti itu? Atau kita bisa mengubah reaksi terhadap perasaan yang tidak mengenakan itu? Dan Sang Buddha menyampaikan di dalam Satipatthana Sutta bahwa kita diminta untuk melihat perasaan yang menyenangkan, tidak menyenangkan, ataupun perasaan yang netral itu sebagaimana adanya. Dengan pimpinan puja yang saya hormati, Bapak Ibu upasaka upasika sekalian, selamat siang semuanya. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Pagi hari ini kembali kita bersama-sama berkumpul untuk melakukan satu bentuk kebajikan, dan ini juga merupakan sarana kita untuk memperkokoh keyakinan terhadap Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha. Karena dengan kita terus-menerus mengulang Dhamma, menguatkan lagi keyakinan, inilah yang menjadi satu kondisi yang baik bagi kemajuan dan perkembangan dalam karir spiritual kita. Berkaca dari kehidupan kita sehari-hari, apa yang kita lakukan sebagian besar itu dipengaruhi oleh kepercayaan kita, keyakinan kita terhadap sesuatu. Kalau kita meyakini sesuatu itu sebagai benar, maka kecenderungan alami dari kita itu akan ingin melakukan atau menerapkan kebenaran itu dalam keseharian. Tetapi terkadang juga, meskipun kita meyakini suatu hal itu sebagai ketidakbenaran, hal yang buruk, hal yang tidak bermanfaat, tetapi masih saja kita melakukan hal yang semacam itu. Apalagi kita meyakini sesuatu yang sudah memang tidak benar, maka akan semakin besar peluang atau kemungkinan kita untuk melakukan sesuatu yang tidak benar itu. Banyak orang yang memiliki keyakinan atau kepercayaan perihal tentang sesuatu itu berlandaskan pada tradisi atau kepercayaan turun-menurun dari keluarga, atau ketika mendengar atau membaca sesuatu, keyakinan itu juga bisa tumbuh dan berkembang dalam pribadi kita. Maka sangat penting untuk bagaimana kita bisa mengelola atau melihat keyakinan mana atau kepercayaan yang seperti apa yang perlu untuk kita pegang sebagai pedoman kita dalam menjalani kehidupan ini. Dalam salah satu sutta, kalau tidak salah Sihanada Sutta, di sana Sang Buddha menyampaikan bahwa seseorang yang menaruh keyakinan terhadap Tiratana, terhadap Dhamma, itu adalah orang yang luhur. Mengapa dikatakan sebagai orang yang luhur? Karena orang yang meyakini dan mempercayai Dhamma lah yang hanya bisa mencapai pembebasan.
Orang yang tidak meyakini Dhamma, yang tidak menaruh keyakinan terhadap tiratana, itu tidak akan pernah bisa mencapai pembebasan. Banyak orang di luar sana yang bisa melakukan kebajikan, yang meyakini bahwa perbuatan baik itu adalah bagus, dan itu sudah sangat baik sekali. Tetapi kalau itu tidak dilandasi dengan pemahaman yang benar terhadap Dhamma, tidak dilandasi dengan kemoralan yang sesuai, tidak mengerti perihal tentang meditasi, terutama adalah meditasi vipassana bhavana, maka orang itu dengan kebajikan yang dilakukan akan memperpanjang siklus kelahirannya di alam samsara ini. Karena kita mengetahui perbuatan baik itu hanya menjadi kondisi, hanya menjadi sebab kelahiran di alam yang bahagia. Perbuatan baik yang Bapak Ibu lakukan saat ini bisa menjadi sebab kelahiran di alam surga, kelahiran di alam manusia, kelahiran di alam-alam yang baik. Tetapi tanpa dilandasi dengan meditasi vipassana, pembebasan tidak akan pernah kita capai. Maka dengan kita melakukan kebajikan ini seharusnya bisa kita gunakan sebagai sarana untuk melengkapi kekurangan yang kita butuhkan untuk menyeberangi samsara ini. Kalau kita hanya terus melakukan kebajikan dan kebajikan saja, meskipun itu adalah hal yang baik, tetapi ini tidak akan bisa menjadi sebab yang unggul untuk kita bagaimana keluar dari kelahiran dan penderitaan ini. Karena kelahiran di alam yang bahagia itu tidak permanen, tidaklah kekal. Bahkan dengan kebajikan sekecil apapun itu bisa membuat seseorang bisa lahir di alam yang bahagia. Kelahiran di alam yang bahagia yang tidak permanen ini juga disebut sebagai penderitaan. Kenapa menjadi penderitaan? Karena cepat atau lambat kita akan keluar dari alam yang bahagia itu. Dan ketika kama buruk kita sudah memiliki kondisi untuk berbuah, kita bisa dilahirkan lagi di alam yang menderita. Maka tujuan kita tidak hanya sekedar melakukan kebajikan saja, tetapi bagaimana kebajikan yang kita lakukan kita jadikan sebagai kondisi, sebagai sarana untuk terrealisasinya Nibbana. Inilah yang menjadi tujuan kita, menaruh kepercayaan, menaruh keyakinan terhadap Dhamma, terhadap tiratana. Sebagai satu hal yang penting juga, mungkin Bapak Ibu sudah mengetahui bahwa pagi hari ini kita akan sedikit sharing Dhamma berkaitan dengan korelasi antara perasaan dan keinginan. Topik pembahasan ini memang sengaja saya sampaikan karena mengingat nanti di tanggal 31 Desember saya ada mengisi Dhamma Talk untuk penutupan tahun baru. Dan temanya juga hampir sama. Kalau tema di Dhamma Talk nanti itu adalah perangkap keinginan. Sedangkan tema kita saat ini itu adalah korelasi antara perasaan dan keinginan. Jadi ini merupakan tahap awal dalam pembahasan yang nanti akan disampaikan di Dhamma Talk itu, karena saya rasa dengan waktu yang singkat kita tidak akan bisa
membahas perihal tentang hal ini secara menyeluruh. Jadi di kesempatan inilah saya ingin menyampaikan, membocorkan sedikit materi dari Dhamma Talk nanti. Berbicara tentang keinginan dan juga perasaan, kalau kita melihat di dalam faktor mental, perasaan ini merupakan satu faktor mental yang disebut sebagai pakinaka, yaitu faktor mental yang bisa muncul di dalam semua jenis kesadaran. Jadi ketika indria itu berbentur dengan objeknya, perasaan itu bisa muncul. Perasaan itu bisa kita rasakan. Dan ini disebut sebagai faktor mental yang universal, sabba cita sadarana. Dan perasaan ini, kita sebagai manusia itu sangat akrab dengannya. Setiap kita melakukan apapun itu, atau ketika indria kita membentur objeknya, bertemu dengan objeknya, perasaan itu bisa muncul. Dan perasaan ini, kalau kita melihat secara garis besar, itu bisa kita kelompokkan, bisa kita klasifikasikan menjadi 3, yaitu adalah perasaan suka, menyenangkan, perasaan tidak menyenangkan, dan perasaan yang netral. Nah, ketiga jenis perasaan ini kapan saja bisa kita rasakan kemunculannya. Dan ketika kita merasakan perasaan tertentu, seringkali kita langsung menuruti atau langsung mengikuti naluriah kita sebagai manusia untuk mengikuti reaksi dari perasaan itu. Sebagai contohnya, ketika kita merasakan sesuatu yang tidak mengenakan, baik yang muncul dari jasmani atau yang muncul dari batin kita, maka secara alamiahnya kecenderungan dari kita sebagai manusia itu akan cenderung untuk ingin segera mengakhiri perasaan yang tidak mengenakan itu, menolaknya, tidak menyukainya, ingin segera mengenyahkan perasaan yang tidak menyenangkan itu. Kalau kita tidak mampu untuk melihat perasaan yang tidak menyenangkan itu dengan bijak, maka kalau kita melihat, kalau bisa saya mengatakan, tidak ada bedanya kita dengan robot yang sudah diprogram. Jadi ketika robot itu sudah diprogram, kalau nanti ada perasaan yang tidak mengenakan yang muncul, kamu harus segera mengubah perasaan yang tidak mengenakan itu, menggantinya dengan perasaan yang menyenangkan atau perasaan yang netral. Kalau kita seperti itu sebagai manusia, maka saya mengatakan tidak ada bedanya kita dengan robot yang sudah diprogram. Maka dalam hal ini, sebenarnya apakah kita memang harus seperti itu? Atau kita bisa mengubah reaksi terhadap perasaan yang tidak mengenakan itu? Dan Sang Buddha menyampaikan di dalam Satipatthana Sutta bahwa kita diminta untuk melihat perasaan yang menyenangkan, tidak menyenangkan, ataupun perasaan yang netral itu sebagaimana adanya, dengan kebijaksanaan, dengan penuh pemahaman. Kita tidak diminta untuk bereaksi, kita tidak diminta untuk menolak, kita tidak diminta untuk melekatinya. Jadi dalam hal ini, hal yang ingin saya tekankan, karena seringkali saya
melihat kecenderungan dari kita sebagai manusia, kita memang seperti itu. Ketika kita mendapatkan perasaan yang tidak mengenakan, tidak menyenangkan, ada keinginan di dalam diri kita untuk segera ingin mengakhiri perasaan yang tidak mengenakan itu. Ingin menggantinya dengan perasaan yang menyenangkan. Nah, kalau dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa melihat akan fenomena seperti ini. Ketika Bapak Ibu mungkin merasa bosan di rumah, ketika libur panjang atau ketika tidak ada kerjaan di rumah, ada satu perasaan yang tidak mengenakan muncul. Rasa bosan, tidak tahu mau berbuat apa-apa. Kemudian muncullah satu persepsi, muncullah satu pemikiran. Kalau saya pergi ke mall saat ini, rasanya pasti menyenangkan. Kalau saya pergi jalan-jalan sekarang, pasti saya akan merasa senang, merasa happy, merasa bahagia. Dan itulah yang seringkali kita lakukan. Ketika rasa bosan yang tidak menyenangkan itu muncul, kita ingin langsung segera mengalihkannya untuk ingin mendapatkan perasaan yang menyenangkan. Atau ketika kita mendapatkan perasaan yang tidak menyenangkan yang muncul melalui jasmani. Nah, ketika kita sedang duduk saat ini, perasaan tidak menyenangkan itu juga bisa muncul. Kalau itu muncul dari jasmani, itu berupa rasa sakit. Nah, ketika rasa sakit muncul, kita merasakannya sebagai, menganggapnya sebagai rasa sakit. Ada keinginan untuk ingin langsung mengubah posisi atau ingin langsung segera menggantikan rasa sakit itu menjadi rasa yang menyenangkan. Dan sekarang pertanyaannya, apakah salah kita melakukan hal yang demikian? Atau apakah salah kita terus berperilaku seperti itu? Salah atau tidak kira-kira? Salah atau tidak? Tidak. Tetapi kalau kita melihat dari sudut pandang spiritual, kalau kita terus melakukan hal yang demikian, kita tidak akan pernah berkembang di dalam kemajuan batin. Kita tidak akan pernah berkembang di dalam karir spiritual kita. Mengapa demikian? Di dalam Dhammacakkappavattana Sutta, di sana kita menemukan berkaitan dengan dua ekstrim yang disampaikan oleh Sang Buddha. Yang pertama, itu adalah ekstrim memuaskan nafsu kesenangan indera. Yang kedua, itu adalah penyiksaan diri. Dan kalau kita melihat kembali dari apa yang saya sampaikan tadi, ketika rasa sakit muncul, kita terus langsung menggantikannya dengan perasaan yang menyenangkan. Apakah itu tidak atau bukan bagian dari menuruti nafsu kesenangan indera? Menuruti nafsu kesenangan indera atau tidak? Menuruti atau tidak? Menuruti. Jadi baik atau tidak? Oh, tadi baik jawabannya. Nah, sekarang karena kita seperti itu, maka tidak heran kemudian kita ini menjadi manusia yang seperti ini terus. Kita lahir, mati, jadi manusia lagi, jadi hewan, lahir di alam surga, mati lagi, lahir lagi. Ya, kita akan terus seperti ini. Karena pada dasarnya kita tidak mampu untuk bagaimana bisa menyikapi apa yang kita rasakan itu dengan bijaksana. Kalau kita hanya terus melakukan hal yang demikian,
hanya terus menuruti nafsu kesenangan indera, maka akan sangat sulit bagi kita untuk merealisasi perihal tentang pemahaman tentang 3 karakteristik, yaitu adalah anicca, dukkha, dan anatta. Maka ketika kita mendapatkan perasaan yang tidak mengenakan atau pengalaman yang tidak menyenangkan, kita hendaknya bisa melihat, mengamati, dan meneliti perasaan yang tidak menyenangkan itu dengan bijaksana. Kita melihat kemunculannya, kita melihat keberlangsungannya, dan bagaimana kita melihat kelenyapannya. Maka dengan kita melakukan hal itu, kebijaksanaan di dalam diri kita akan tumbuh. Kebijaksanaan kita akan berkembang. Kalau kita melihat dari praktek yang dilakukan oleh Pangeran Siddhartha, beliau menyiksa diri dengan sedemikian rupa. Kalau seperti apa yang kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, tentu ini tidak sejalan, tidak memiliki kesamaan. Beliau dari keluarga yang kaya, penuh dengan nafsu, pemuasan kesenangan indera, tetapi beliau memilih untuk meninggalkan kesenangan itu untuk bisa melihat duka, sebab duka, lenyapnya duka, dan jalan menuju lenyapnya duka. Dan seharusnya ketika kita melihat akan adanya penderitaan, kita harus bisa melihat penderitaan itu dengan bijaksana, bukan malah langsung segera ingin mengakhiri penderitaan itu, bukan malah langsung merespon ketidaksenangan itu, penderitaan itu dengan tidak bijaksana. Maka ketika kita merasakan perasaan yang tidak mengenakan atau merasakan sensasi yang tidak kita inginkan, cobalah untuk melihat itu terlebih dahulu. Melihat kemunculan dari perasaan yang tidak mengenakan itu sebagaimana adanya. Lihat bahwa penderitaan yang kita rasakan suatu saat pasti akan mengalami kelenyapan, cepat atau lambat. Dan kalau kita melihat kembali bahwa di dalam kehidupan kita ini, duka itu memang wajar sekali kita rasakan. Dan kalau kita menolak akan adanya penderitaan, adanya duka, maka kita sudah membuat lubang penderitaan bagi diri kita sendiri. Karena Sang Buddha kan sudah menyampaikan bahwa dalam dunia ini itu bekerja hukum alam yang disebut sebagai Atta Loka Dhamma. Salah satunya itu adalah sukha dan duka, kebahagiaan dan penderitaan. Maka sekarang ketika kita mendapatkan pengalaman yang tidak mengenakan, perasaan yang tidak menyenangkan, mari kita mencoba melihat perasaan yang tidak menyenangkan itu sebagaimana adanya. Lihat bagaimana kemunculannya, sebabnya itu apa, kemudian dia berlangsung itu sebagaimana, dan lenyapnya itu seperti apa. Nah, dengan kita menerapkan hal ini, disitulah kebijaksanaan akan bisa kita dapatkan. Disitulah kebijaksanaan akan bisa tumbuh dan berkembang. Dengan kebijaksanaan kita tumbuh, maka seiring dengan berjalannya waktu, peningkatan karir spiritual akan kita dapatkan. Dan perasaan ini erat kaitannya dengan tanha, nafsu keinginan. Kita sebagai manusia memiliki kecenderungan. Ketika kita merasakan perasaan yang menyenangkan, ketika kita merasakan sesuatu yang kita anggap, yang kita persepsikan sebagai enak, sebagai membahagiakan, sebagai menyenangkan,
kita memiliki kecenderungan untuk ingin mengejarnya, menggenggamnya, dan melekatinya. Kemudian ketika kita merasakan sesuatu yang tidak menyenangkan, kita mempersepsikan itu sebagai sesuatu yang tidak seharusnya kita dapatkan. Kita menolaknya, kita ingin untuk segera mengakhiri penderitaan itu. Kemudian ketika kita merasakan sesuatu yang netral, yang biasa-biasa saja, kita ingin segera menggantikan perasaan itu dengan perasaan yang menyenangkan. Kalau kita melihat dari reaksi ini, bukankah dari setiap reaksi itu diikuti oleh tanha, diikuti oleh nafsu keinginan? Dan bayangkan, dari kita lahir sampai umur kita saat ini, nafsu keinginan itu terus kita turuti, tanpa berusaha untuk bagaimana merespon nafsu keinginan itu dengan bijak. Maka sekarang mari kita mencoba untuk bagaimana tidak merespon perasaan yang muncul itu dengan terburu-buru. Cobalah untuk merenungkan apapun jenis perasaan yang muncul, baik itu senang, tidak senang, ataupun netral. Cobalah untuk bagaimana kita menunda untuk ingin mendapatkan kepuasan-kepuasan, menunda untuk ingin menuruti penolakan kesenangan-kesenangan itu. Maka ada salah satu buku ini sangat menarik untuk memperkuat pemahaman kita. Dalam buku itu terdapat ada salah satu penelitian. Dalam salah satu penelitian itu melibatkan banyak siswa. Di satu kelas itu ada banyak murid, banyak siswa. Di setiap masing-masing meja di antara semua siswa itu ditaruh satu permen di depannya. Jadi setiap anak memiliki satu permen. Nah, kemudian gurunya masuk lalu mengatakan, bagi para siswa yang mampu untuk tidak makan permen ini hingga saya kembali lagi ke kelas ini, maka nanti kalian akan mendapat 2 permen. Kalau siswa yang memakan permen itu secara langsung sebelum saya kembali ke kelas ini, maka tidak akan mendapatkan apa-apa. Dan ternyata hasil dari pendekatan itu, penelitian itu, lebih banyak siswa yang memakan permen itu tanpa menunggu gurunya kembali. Dari sana kita bisa melihat bahwa nafsu tanha itu ternyata sangat susah untuk kita kendalikan. Seringkali kita menuruti kepuasan sesaat, menuruti kesenangan sesaat, tanpa melihat ada kesenangan yang lebih besar kalau kita mampu menunda kepuasan itu. Dan kita seringkali memang melakukan hal yang demikian. Coba saja kita merenungkan di dalam keseharian kita. Sang Buddha sudah menyampaikan cara-cara untuk bagaimana kita maju di dalam kehidupan ini. Sang Buddha sudah menyampaikan bagaimana cara untuk merealisasi kebahagiaan, kesenangan yang tertinggi. Tetapi kita malah tidak mempraktekkan itu dan cenderung lebih sering untuk menikmati kesenangan-kesenangan yang bukan kesenangan dan kebahagiaan yang sebenarnya. Kita sebagai manusia ini seringkali memiliki satu pandangan bahwa ada kebahagiaan yang kekal di dunia ini, ada kesenangan yang panjang di dunia ini. Tetapi buktinya tidak ada kesenangan yang kekal di dunia ini. Tidak ada kesenangan yang panjang sekali di dunia ini.
semuanya relatif singkat sekali. Bahkan ketika kita menginginkan sesuatu, lalu kemudian kita mendapatkan apa yang kita inginkan itu, kesenangan itu muncul. Tetapi dalam jangka waktu yang tidak lama. Justru malah ketika kesenangan itu muncul, kita takut kesenangan itu akan hilang. Kita takut akan kesenangan itu memudar, dan itu merupakan penderitaan. Alih-alih kita mendapatkan kesenangan atau kebahagiaan, sebaliknya kita malah mendapatkan penderitaan. Dan pengalaman ini seringkali kita rasakan sebenarnya. Saya pernah menyampaikan analogi seperti ini. Ketika kita menginginkan barang yang baru, katakanlah kita menginginkan sepeda motor baru. Lalu setelah kita menginginkan sepeda motor itu, kita ada uang untuk membelinya, kemudian kita membelinya. Lalu setelah kita membelinya, pasti ada perasaan senang yang muncul. Ada kebahagiaan di sana. Kemudian setelah sepeda motor itu kita bawa pulang, kita kendarai. Setelah kita taruh di rumah, malam pun tiba, ada ketakutan yang muncul. Apalagi rumahnya tidak ada pintu gerbang. Rumahnya tidak ada penjaga. Ketika hendak mau tidur, kita memikirkan, apakah nanti sepeda motor saya ini dicuri oleh orang lain? Apakah sepeda motor saya ini nanti akan hilang ketika saya tinggal tidur? Atau ketika kita mengendarai motor itu, kita menaruhnya di tempat parkir misalnya, nanti bisa jadi sepeda motor saya ini rusak, atau bisa jadi sepeda motor saya ini lecet oleh orang lain. Jadi dari kesenangan itu ternyata bisa menjadi kondisi penderitaan itu bisa muncul. Dan ketika kita merasakan hal yang seperti ini, kita tidak pernah belajar. Kita tidak pernah mau melihat ke belakang berkaitan dengan ternyata ketika saya menuruti nafsu kesenangan, di situ bisa muncul kesedihan. Di situ bisa muncul penderitaan. Bukan malah sebaliknya, ada kebahagiaan yang kekal di sana. Maka tadi di awal saya mengatakan sebagai pembuka, dari keinginan timbullah kesedihan. Dari keinginan timbullah ketakutan. Dan pengalaman itu seringkali kita rasakan di dalam keseharian. Tetapi kita tidak pernah belajar dari pengalaman itu. Kita tidak pernah bisa memunculkan satu kebijaksanaan berkaitan dengan pengalaman-pengalaman yang seperti itu. Maka antara perasaan dan nafsu keinginan ini memiliki hubungan, memiliki korelasi yang sangat erat sekali. Bahkan kalau kita melihat dalam Paticca Samuppada, dari tanha akan muncul kemelekatan, upadana. Dari kemelekatan muncullah penjelmaan, bhava. Dari penjelmaan muncullah kelahiran, jati. Dari kelahiran muncullah usia tua, kesakitan, dan kematian. Jadi dari tanha ini dikatakan oleh Sang Buddha sebagai sebab dari penderitaan. Karena dari tanha itu bisa memunculkan kemelekatan, bisa memunculkan penjelmaan, bisa memunculkan kelahiran. Dan hampir di dalam kita menjalani kehidupan ini, kita terus menuruti yang namanya tanha itu, nafsu kesenangan indera itu. Nah sekarang pertanyaannya lagi, apakah salah kita menuruti nafsu keinginan? Salah tidak? Salah. Nah, mari coba kita lihat. Nah, sekarang
saya akan memberikan pemahaman berkaitan dengan ada 3 jenis keinginan. Di dalam kitab penjelas disebutkan ada 3 jenis keinginan. Ada yang disebut sebagai canda, ada yang disebut sebagai kama tanha, dan ada yang disebut sebagai dhamma canda. Nah, canda ini adalah faktor mental yang sesekali, pakinaka, yang bisa baik, bisa tidak baik. Sang Buddha, seorang arahat, itu masih memiliki canda, masih memiliki keinginan. Tetapi keinginannya ini bersifat netral. Keinginan ingin makan, keinginan ingin tidur, keinginan ingin melakukan sesuatu yang bersifat wajar, itu dimiliki oleh siapa saja. Kalau kita ingin makan, kemudian ingin makannya itu ingin hanya makan makanan yang enak, itu tanha, bukan lagi canda. Kalau canda, kita memahami ingin makan itu hanya sekedar sebagai kebutuhan untuk melangsungkan kehidupan saja. Titik, tidak ada lanjutannya. Tetapi kalau di sana ada ingin makan, kemudian mengingat, oh di sana restorannya makanannya enak-enak, itu sudah tanha. Kemudian mengingat, oh dulu saya pernah makan durian yang wah enak sekali. Kemudian mengingat tokonya di mana, ingin ke sana lagi, sudah tanha. Tidak lagi menjadi canda. Maka di sini canda ini merupakan faktor mental yang sesekali yang bisa muncul di berbagai jenis arus kesadaran. Bisa berasosiasi dengan yang baik, bisa berasosiasi dengan yang tidak baik. Kemudian yang kedua ada yang disebut sebagai kama canda. Nah, kama canda ini adalah nafsu keinginan yang menuruti kesenangan-kesenangan indera. Seperti yang tadi sudah dikatakan, keinginan untuk ingin menikmati makanan yang enak, suara yang merdu, melihat bentukan-bentukan yang menarik, ingin merasakan sentuhan yang halus, ingin memunculkan bentuk pikiran-pikiran yang baik-baik terus. Itu juga merupakan termasuk ke dalam kama canda. Maka kita harus berhati-hati berkaitan dengan kedua jenis canda ini, keinginan ini. Nah, yang ketiga itu adalah dhamma canda. Dhamma canda ini merupakan keinginan untuk ingin melakukan hal-hal yang baik, bermeditasi, mendengarkan dhamma, berdana, ingin melakukan hal-hal yang bermanfaat. Ini termasuk dhamma canda. Nah, sekarang saya kembali bertanya, apakah semua keinginan itu tidak baik? Tadi iya. Nah, ternyata sekarang kita mengetahui bahwa keinginan itu ternyata tidak sepenuhnya buruk. Keinginan itu ternyata ada yang baik, ada yang patut kita munculkan, ada yang patut kita kembangkan. Maka dalam salah satu penjelasan, ketika ada seorang siswa yang bertanya kepada Sang Buddha, kalau memang ada nibbana, kalau memang kita bisa terbebas dari nafsu kesenangan indera, kenapa untuk mencapai tujuan itu kita memerlukan tanha, kita memerlukan keinginan untuk mencapainya? Kemudian Sang Buddha menjawab dengan salah satu analogi. Ketika seseorang, katakanlah saya ingin pergi ke Lombok misalkan. Saya ingin pergi ke Lombok saat ini, kemudian setelah saya sampai ke Lombok, apakah saya punya keinginan untuk pergi ke Lombok lagi? Ada keinginan tidak? Ada keinginan. Kenapa tidak ada keinginan? Karena sudah sampai Lombok. Dan begitulah yang
bisa kita serap dari analogi ini berkaitan dengan pertanyaan tadi. Dalam kita menginginkan sesuatu yang baik, ingin mendapatkan kemajuan dalam kehidupan kita, itu masih keinginan. Tetapi ketika kita mencapai itu, keinginan itu sudah tidak ada lagi. Dan ini dianalogikan seperti seseorang yang sudah terbebas dari keinginan. Sesuai dengan Dhammapada yang sudah saya kutip tadi, orang yang terbebas dari keinginan tidak ada lagi kesedihan dan ketakutan. Maka dalam kita memunculkan satu keinginan, cobalah untuk melihat, memilah dan memilih mana sekiranya keinginan yang layak untuk dilakukan dan mana keinginan yang memang seharusnya kita munculkan. Kita juga bisa melihat waktu, meskipun itu adalah keinginan yang baik, tetapi kalau waktunya itu tidak tepat untuk dilakukan, kita juga tidak harus melakukannya. Tidak mesti kita melakukannya. Saat ini, Bapak Ibu sedang mendengarkan Dhamma. Kalau sedang mendengarkan Dhamma, apa yang seharusnya dilakukan? Pasti ada keinginan untuk ingin mendengarkan Dhamma itu dengan sungguh-sungguh. Kemudian ketika mendengarkan Dhamma, ada keinginan yang baik untuk melakukan meditasi. Ini kan keinginan yang baik. Pada saat mendengarkan Dhamma, itu dilakukan dengan langsung atau tidak? Kira-kira. Ini kan keinginan yang baik, ingin bermeditasi. Tetapi pada saat kondisi seharusnya kita mendengarkan Dhamma. Kira-kira keinginan yang baik itu harus segera kita lakukan tidak? Tidak. Kita harus mempertimbangkan waktunya juga. Maka di dalam Sapurisa Dana Sutta, di sana kan disebutkan bahwa meskipun ini berkaitan dengan berdana, kalena danang deti, itu juga berkaitan dengan bagaimana ketika kita melakukan kebajikan. Jadi ketika kita melakukan kebajikan, ingin melakukan suatu perbuatan baik, lihat juga waktu dan situasinya itu seperti apa. Dalam hal ini juga, ketika kita ingin menegur seseorang, ketika kita ingin menasehati seseorang, kita juga perlu melihat waktu dan situasi. Jangan ketika banyak orang, ketika sedang melakukan sesuatu, kita kemudian menegur orang itu. Meskipun niat kita baik, tujuan kita baik, tetapi waktunya itu tidak sesuai. Waktunya itu tidak tepat. Mungkin di antara Bapak Ibu yang ketika mendengar saya berbicara, ada mendengar perihal tentang hal yang tidak benar, ingin kemudian langsung menyetop saya berbicara. Meskipun itu adalah keinginan yang baik untuk meluruskan apa yang saya katakan, tetapi waktunya tidak tepat. Nah, nanti ketika sudah saya selesai menyampaikan Dhamma, baru kemudian menghampiri lalu, oh Bante, tadi itu salah. Yang benar seperti ini. Nah, kita juga harus melihat waktu di dalam melakukan satu kebajikan atau memunculkan niatan untuk melakukan sesuatu. Maka dalam hal ini kita hendaknya bisa untuk mengelola reaksi kita, respon kita, tanggapan kita dalam bereaksi ketika perasaan itu muncul, agar tidak diikuti oleh keinginan yang bersifat tidak baik, keinginan yang bersifat ingin memuaskan nafsu kesenangan indera. Dan pengalaman yang seperti ini, hampir kita semua sebagai manusia itu terus memunculkan hal-hal yang semacam ini. Seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa ketika perasaan senang muncul, kita ingin segera untuk mendapatkannya, menggenggamnya, melekatinya. Ketika perasaan tidak menyenangkan muncul, kita ingin untuk segera mengakhirinya, menolaknya. Ketika perasaan netral muncul,
kita ingin segera menggantikannya dengan perasaan yang menyenangkan. Padahal sebenarnya tidak semua perasaan yang menyenangkan itu baik. Tidak semua perasaan yang tidak menyenangkan itu tidak baik. Dan tidak semua perasaan yang netral itu baik ataupun tidak baik. Oleh karena itu, kita harus bisa membedakan. Ketika kita ingin menuruti perasaan yang menyenangkan, cobalah lihat itu. Apakah ini sebagai baik atau tidak? Apakah ini sebagai canda, kama canda, atau dhamma canda? Coba untuk direnungkan terlebih dahulu. Coba untuk kita lihat ke dalam batin kita terlebih dahulu. Agar ketika kita melakukan sesuatu, ketika kita sudah menuruti keinginan itu, kita kemudian tidak menyesal di keesokan hari. Kita kemudian tidak memunculkan kekecewaan, kesedihan, penderitaan ketika menuruti nafsu kesenangan itu. Karena dalam hal ini, orang yang menuruti nafsu kesenangan indera itu diibaratkan seperti orang yang ketika hanyut di sungai kemudian berpegangan pada sehelai daun. Kenikmatannya itu ini dianalogikan seperti orang yang mendapatkan kenikmatan indera itu jumlahnya kecil sekali, singkat sekali, tapi penderitaannya itu luar biasa, besar dan sangat lama sekali. Maka sering kita melihat kalau kita membaca Dhammapada atau kita membaca kitab Petawatu, di sana kita bisa melihat cerita-cerita berkaitan dengan orang yang terus menuruti nafsu kesenangan indera, yang terus menuruti keserakahannya, yang terus menuruti hal-hal yang berkaitan dengan hal-hal yang di luar dhamma. Ini akan justru membawa kepada penderitaan itu sendiri. Dan kalau kita berbicara mengenai tanha, nafsu keinginan, kita mengenal ada kama tanha, bhava tanha, dan vibhava tanha. Kama tanha ini termasuk pada keinginan untuk menikmati kesenangan indera. Itu merupakan loba, keserakahan. Dan bhava tanha, keinginan untuk menjadi, ini juga termasuk dalam cara kita di dalam keseharian untuk menggenggam hal-hal yang menyenangkan. Melekati hal-hal yang menyenangkan, itu juga bagian dari bhava tanha, keinginan untuk menjadi. Kemudian vibhava tanha, keinginan untuk tidak menjadi. Ini di dalam keseharian kita tercermin dalam penolakan kita terhadap apapun jenis perasaan-perasaan yang muncul. Itu karena itu merupakan termasuk bagian dari kebencian, ketidaksukaan. Maka kita harus bisa untuk bagaimana menyaring perilaku kita, menyaring reaksi kita, menyaring respon kita terhadap apapun bentuk pengalaman yang kita rasakan, terhadap apapun bentuk perasaan yang kita munculkan, yang kita rasakan. Karena ini sebagai penutup, saya seringkali melihat kita sebagai manusia ini, mulai kita dari bangun tidur hingga kita nanti tidur lagi, kita menuruti nafsu kesenangan indera. Mulai kita baru membuka mata ketika di kasur, ketika kaki kita terasa tidak enak, ketika kita merasa kedinginan sedikit, kita langsung menarik selimut. Kita langsung mengubah posisi kaki kita yang awalnya tidak nyaman menjadi nyaman untuk kemudian bisa tidur lagi. Ternyata kalau kita renungkan, itu bagian dari kama tanha, pemuasan terhadap nafsu kesenangan indera. Maka tidak heran ketika kita dari bangun tidur sudah memunculkan kama tanha, sudah memunculkan hal-hal yang tidak baik, dan itu sudah menjadi kecenderungan laten di dalam diri kita,
maka di dalam selama kita menjalani kehidupan, kita akan terus seperti itu. Terus menuruti nafsu kesenangan indera tanpa berusaha untuk bagaimana menunda kepuasan itu, memilah apa yang harus kita lakukan, dan kemudian menentukan reaksi yang bijak terhadap apa yang kita rasakan. Maka mari kita semua di sini sebagai putu jana, sebagai umat awam, mari kita bersama-sama untuk mengupayakan bagaimana tidak terbawa, tidak menjadi robot, tidak hanya mengikuti perasaan itu, dan bagaimana kita bisa mengelola keinginan dengan baik agar kita bisa berkembang di dalam karir spiritual hingga nanti bisa merealisasi pembebasan akhir nibbana. Ya, saya akhiri sabesata bawantu sukitata, semoga semua makhluk berbahagia.